Ini kaidahnya panjenengan kalau menghadapi perbedaan. Kaidahnya panjenengan perhatikan betul. Ini barangkali juga akan menjawab sekian banyak pertanyaan dari netizen ya, tentang tabarruk di kuburan dan sebagainya. Sekaligus saja ini saya berikan jawabannya. Kaidahnya adalah ada satu pokok pembahasan yang ini para ulama berselisih pendapat. Boleh dan tidaknya melakukan sebuah amalan tersebut. Ulama satu mengatakan boleh, ulama dua mengatakan boleh. Ya, dalam satu permasalahan ini. Kemudian ada satu amalan yang seluruh ulama bersepakat untuk mengamalkannya. Bisa dipahami? Tabarruk di kuburan, ulama berbeda pendapat. Tabarruk dengan Al-Quran, tabarruk dengan orang soleh yang masih hidup, tabarruk dengan amal-amal soleh, tabarruk dengan sholat, tabarruk dengan berbakti kepada orang tua, seluruh ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Maka kaidahnya adalah tinggalkan yang diperselisihkan, ambil yang disepakati. Bisa dipahami? Sangat mudah agama ini Bapak Ibu sekalian. Tinggal kejujuran kita dan adilnya kita menilai sesuatu. Agama ini sangat terang benderang. Sudah sangat sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita tambah dan tidak perlu kita kurangi. Kalau ada satu permasalahan yang itu diperdebatkan dan diperselisihkan oleh para ulama, tinggal kita berlapang dada. Tapi ada satu amalan yang tidak pernah diperselisihkan, semua ulama bersepakat, maka itu yang kita amalkan. Banyak orang sibuk mendebatkan masalah tabaruk di kuburan. Ada ulama yang membolehkannya, ada pula yang melarangnya. Perdebatan ini kemudian diangkat kemana-mana, dipanaskan di mimbar, di media sosial, dan di forum-forum diskusi, seolah-olah inilah inti terbesar dari agama. Yang mengherankan, justru kelompok yang sering terjebak dalam amalan bidah, tampak sangat bersemangat memperjuangkan perkara ini. Mereka habis-habisan membela amalan yang masih diperselisihkan para ulama, sementara pada saat yang sama mereka lalai dari amalan-amalan yang sama sekali tidak diperselisihkan kewajibannya. Padahal jika seseorang jujur menimbang dengan akal yang lurus, agama ini tidak kekurangan amalan yang jelas, pasti, dan tidak ada perdebatan padanya. Syalat 5 waktu adalah tabaruk yang paling nyata. Ia mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan dosa, dan mengangkat derajat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan agung yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Menjaga kejujuran, menunaikan amanah, meninggalkan dosa-dosa besar, menegakkan kewajiban yang Allah tetapkan, semua ini adalah amalan yang dalilnya jelas dan tidak diperselisihkan. Namun ironisnya, banyak orang justru melewati semua itu. Syalatnya masih lalai, waktunya sering diakhirkan, kekhusyukannya minim, hak orang tua diabaikan, lisan masih kotor, muamalah masih penuh kecurangan. Tetapi pada saat yang sama, mereka sangat rajin membela amalan-amalan yang status hukumnya masih diperdebatkan. Inilah kesalahan skala prioritas yang sangat serius. Para ulama sejak dahulu telah mengingatkan bahwa seorang muslim tidak seharusnya menyibukkan diri dengan perkara-perkara khilafiyah sebelum ia menunaikan perkara-perkara yang disepakati, yang wajib didahulukan atas yang sunnah, yang pasti didahulukan atas yang masih diperselisihkan. Yang jelas, dalilnya didahulukan atas yang samar. Bahkan seandainya suatu amalan diperselisihkan kebolehannya, maka meninggalkannya demi menjaga agama dan menyelamatkan diri dari kesalahan adalah sikap yang lebih selamat. Terlebih jika amalan tersebut bukan kewajiban, bukan rukun, dan bukan pondasi agama. Sementara kewajiban yang nyata masih terbengkalai. Agama ini tidak dibangun di atas perdebatan tanpa akhir. Agama ini dibangun di atas ketaatan, ketundukan, dan amal yang benar. Jika seseorang telah menegakkan syalat dengan benar, berbakti kepada orang tua dengan sungguh-sungguh, menjaga akidahnya dengan lurus, serta menjauhi perkara syubhat, maka itu saja sudah cukup untuk menyelamatkannya. Daripada sibuk membela amalan yang masih diperdebatkan ulama, lebih baik mengerjakan amalan yang tidak ada perdebatan padanya. Dahulukan yang wajib dengan baik. Sempurnakan yang pokok sebelum mengejar yang cabang. Karena pada akhirnya, Allah tidak akan bertanya seberapa keras kita berdebat, tetapi seberapa taat kita menjalankan perintahnya.